Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para mahasiswa. Hari ini kita akan kuliah melalui virtual kembali pada mata kuliah mekanika fluida otomotif ya. Dan pada pertemuan hari ini kita sudah sampai ke pertemuan yang kelima, yaitu akan belajar tentang fluida statik. Kemarin pada pertemuan sebelumnya kita telah mengetahui ada dua fluida yang kita pelajari pada mekanika fluida di sini, yaitu fluida statik dan fluida dinamik. Fluida statik itu fluida pada aliran diam, sementara fluida dinamik adalah fluida pada aliran yang mengalir, yang tidak diam, itu dinamik. Nah, oleh karena materi pada fluida statik itu banyak, maka akan saya pilihkan pada bab yang ada hubungannya dengan aplikasinya bidang otomotif. Yang pertama, pada minggu hari ini kita akan belajar tentang implementasi fluida statik pada hukum Pascal, khususnya pada implementasi bidang otomotif. Nah, kompetensi atau capaian pembelajaran yang diharapkan pada bab ini, mahasiswa mampu menganalisis hukum-hukum yang berhubungan dengan fluida statik dan penerapannya dalam bidang sehari-hari, khususnya pada bidang otomotif. Indikatornya, mahasiswa mampu memformulasi hukum-hukum fluida statik dan mampu memahami hukum-hukum fluida statik tersebut dalam kehidupan sehari-hari pada bidang teknik otomotif. Baik, para mahasiswa, kita mulai ya. Yang namanya hukum fluida statik itu tidak lepas dari yang namanya tekanan, yang namanya massa jenis, yang namanya volume, sebab ini adalah cairan. Kita awali dengan massa jenis dulu ya. Kita sudah mengetahui sebelumnya massa jenis itu adalah massa dibagi volume, di mana massa itu adalah satuannya adalah kilogram, per volume adalah meter pangkat 3. Sekali lagi saya ingatkan, yang namanya volume itu volume air, volume zat cair apapun itu dalam satuan meter pangkat 3. Karena apa? Karena volume itu kan berarti kan panjang kali lebar kali tinggi, ya kan? P kali L kali H tinggi ya. PLH. Sekali lagi, massa jenis satuannya adalah kilogram per meter pangkat 3. Yang kedua, tekanan. Tekanan itu adalah gaya per luas. Dan tekanan itu pasti, karena rumusnya begitu ya, tekanan itu berbanding terbalik dengan luas permukaan ya. Artinya apa? Kalau tekanan itu besar, pasti A-nya atau luas permukaannya adalah kecil, dan sebaliknya, kalau luas permukaannya besar, pasti tekanannya itu kecil. Nah, itulah basic dari hukum Pascal yang akan kita pelajari pada hari ini. Nah, apa satuan dari tekanan? Tekanan sama dengan ini ya. F itu adalah Newton, A adalah meter pangkat 2. Bisa saja diuraikan, Newton itu adalah massa kali G. G itu gaya gravitasi, massa adalah kilogram, per panjang kali lebar kali H. Ya, diuraikan seperti itu. Sehingga yang namanya tekanan itu satuan SI-nya itu dalam satuan Newton meter pangkat 2. Nah, satuan inilah yang disebut dengan satuan Pascal. Nah, nanti kita bicara tentang Pascal ya.
Yang namanya Pascal itu adalah Newton per meter kuadrat. Sekali lagi Anda ingat, satuan Pascal atau biasa disingkat dengan 1 PA itu sama dengan 1 Newton per meter kuadrat. Ya, Anda ingat. Dan itu satuan tekanan. Oke. Tekanan menyatakan bahwa tekanan itu berbanding terbalik dengan luas bidang di mana gaya itu bekerja. Tadi saya sudah sampaikan kan, yang namanya tekanan itu berbanding terbalik dengan yang namanya bidang di mana dia bekerja. Luas bidang bekerja. Ini adalah A. Tekanan adalah P. P-nya besar, A pasti kecil. A-nya kecil, pasti P-nya besar, gitu ya. Yang kedua, untuk gaya yang sama, luas bidang kecil akan mengalami tekanan yang lebih besar. Pasti ya. Sekali lagi, untuk gaya yang sama, asal F-nya sama, luas bidangnya kecil, A-nya kecil, pasti mengalami tekanan yang lebih besar. Rumusnya kan tadi P sama dengan F per A. Nah, sekarang apa itu tekanan? Tekanan untuk satuan tekanan tadi saya mengatakan adalah 1 PA. 1 PA sama dengan 1 Newton per meter kuadrat. Satuan tekanan yang umum dijumpai dalam keseharian itu adalah Newton per meter kuadrat atau PA. Tapi ada juga satuan-satuan tekanan yang tidak menggunakan itu, meski tidak terbiasa, tapi ada. Nah, ini. Tadi kan saya mengatakan 1 Pascal 1 Newton per meter kuadrat, ya. Ada satuan bar. Itu sama dengan 1,00 kali 10 atau 1 bar, 10 bar itu sama dengan 1 Pascal. Ada satuan juga, 1 ATM atau 1 atmosfer, itu sama dengan 1 bar. 1 mm Hg itu sama dengan 1 torr, yaitu sebesar 1,33 kali 10 pangkat 2. Atau 1 PSI, atau sama dengan 1 pon per in kuadrat, itu sama dengan 1 PSI. Ini ya. Nah, kalau Anda menjumpai satuan-satuan ini kalau Anda menghitungnya dengan menggunakan sistem SI, maka harus dikonversi dulu dengan angka-angka yang ada di sini. Gitu ya. Oke, Anda paham? Ya. Intinya adalah 1 Newton per M kuadrat itu sama dengan 1 Pascal. Dan itu yang seringkali digunakan dalam satuan tekanan khususnya di Indonesia, karena adalah menggunakan satuan SI, sistem internasional ya. Nah, baik para mahasiswa, kita lanjut pada tekanan hidrostatik. Hidro itu air, statik itu diam. Yaitu artinya adalah tekanan pada air yang alirannya diam. Adalah tekanan zat cair yang hanya disebabkan oleh beratnya sendiri, karena diam kan, berarti yang menyebabkan tekanan itu beratnya sendiri. Kalau beratnya itu semakin besar, berat kan F ya, kalau beratnya itu semakin besar, maka P-nya sama dengan besar, ya kan? Tekanannya kan besar, karena beratnya besar. Orang kalau semakin gendut itu pasti tekanannya kan semakin besar, ya kan? Tadi kan rumusnya P sama dengan F per A, ya kan? Per A. Ini kan berbanding lurus. P-nya besar, F-nya besar, tapi tidak untuk A. Kebalikan, ya kan? Kalau ini besar, ya,
P-nya besar, di sini P ya, maka F-nya juga semakin besar. Dan sebaliknya. Kemudian, gaya gravitasi menyebabkan zat cair dalam suatu wadah selalu terbalik ke bawah. Gaya gravitasi. Artinya gaya gravitasi itu kan pasti ujungnya adalah ke bawah kan. Tidak mungkin gravitasi ke atas. Makin tinggi zat cair dalam suatu wadah, maka makin berat zat cair itu sehingga makin besar tekanan yang dikerjakan zat cair pada dasar bawah. Contohnya begini, kalau Anda biar paham ya. Ini satu benda. Ada dua tempat ya. Ini A, ini B, ini penuh airnya, penuh semua ya, penuh airnya. Tekanan A itu pasti lebih kecil daripada tekanan B, asal ini sama ya, diameternya sama. Dan B tekanannya itu lebih besar daripada A. Kenapa? Karena H-nya lebih tinggi. Kan HA kan lebih kecil daripada HB. Maka tekanan di B itu lebih besar daripada yang ada di A. Orang kalau semakin tinggi, itu tekanannya juga semakin tinggi. Orang pendek, tekanannya semakin kecil, gitu kan? Logikanya berpikir seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, penurunan rumus tekanan hidrostatik. Balik. Tadi disampaikan bahwa yang namanya massa itu massa fluida di sini ya, itu sama dengan massa jenis kali volume. Karena kan tadi kan massa jenis itu adalah massa per volume, kan gitu kan? Berarti M-nya sama dengan massa jenis ini kali volume, ya kan? Massa jenis kali volume. Lah, yang namanya volume tadi saya simpulkan, saya singgung adalah panjang kali lebar kali tinggi. Ini adalah V. Ini adalah massa jenis. Massa jenis kali V, sama kan? Yang pertama. Yang kedua, kita bicara tentang berat. Berat itu disimbolkan F sama dengan massa kali gravitasi. Yang namanya berat itu satuannya adalah Newton. Massa itu adalah kilogram. Gravitasi adalah meter per sekon pangkat 2. Ini kan saya uraikan di sini ya. Massa itu adalah kilogram kali meter per sekon kuadrat. Kilogram kali meter per sekon kuadrat, inilah Newton. Nah, gitu ya. Lah, ini bisa diurai, rumus ini bisa diurai PLH. Ini adalah apa? Volume. Ini massa jenis. Ini adalah gravitasi. Maka ya, F sama dengan ini massa jenis kali panjang kali lebar kali tinggi kali gravitasi. Ini kan? Ini kan? Ini kan V. Ini kan ini. Ya. Anda paham? Ya. M itu kan massa jenis kali V. Massa jenis kali V. M. Padahal yang namanya F itu adalah kali G. G-nya kan ini ya. Nah, ini kan ini G. M-nya ini sama dengan ini. Ini kan. Saya tulis di sini ya. M sama dengan apa? Massa jenis
Saurai ya. P kali L kali H. Itu kan. F sama dengan apa? Massa kali G. M-nya kan ini. Tinggal kali G. Ya kan? Jadinya ini. Oke? Anda paham? Saya lanjut ya. Nah, ini adalah satu gambar persegi panjang tentang apa tadi? Tekanan pada hidrostatik. Artinya di sini kalau misalnya suatu fluida menempati ruangan ini, kalau misalnya katakanlah di sini A ya, di sini A, di sini B, pasti tekanannya B itu lebih besar dari tekanan A. Kenapa? Hanya HB lebih besar daripada HA. Benda semakin tinggi menempati suatu fluida, itu pasti tekanannya lebih besar. Semakin tinggi, semakin tinggi, semakin tinggi, pasti semakin besar, semakin besar, semakin besar. Dan sebaliknya. Oke, Anda paham? Lanjut ya. Nah, tekanan hidrostatik pada zat cair sekarang. Tekanan hidrostatik, kalau Anda tadi bicara tentang tekanan saja, maka simbolnya adalah P. Karena ini adalah pada hidrostatik, maka ada huruf H. pH sama dengan tekanan hidrostatik. Kuncinya sama. Yang namanya P itu sama dengan F per A. Newton per meter pangkat 2. Juga sama dengan hidrostatik. Nah, H kan? H aja, ini bukan N ya. H. Nah, F sama dengan tadi M kali G kan? Ini kali ya. Biar tidak salah paham. Ini kali. Titik itu kali. Per luas permukaan sama dengan panjang kali R. Ya kan? Nah, M tadi massa itu adalah ini kan sudah ada di sini kan. Ini panjang, lebar, tinggi itu adalah volume. Ini adalah A. F sama dengan M kali G. M sendiri adalah massa jenis kali volume. Karena ada G di sini, maka tinggal mengalikan G per P kali L. Karena di sini ada P dan L, jadi ya kan, ada L kan, sorek kan, L di sini, P ada, sorek kan. Nah, maka rumus dari tekanan hidrostatik menjadi ini. Massa jenis fluida kali gravitasi kali H. Semakin H-nya semakin tinggi, maka semakin pH-nya semakin besar. Tadi kan cocok dengan rumusnya kan. Kemudian apa yang membedakan tekanan hidrostatik? Satu adalah H dan yang kedua adalah massa jenis atau jenis fluida. Kalau fluidanya itu sama, itu artinya pH-nya bisa sama asal hanya sama, ya kan? Kalau G kan pasti ketentuan sama.
Kalau misalnya hanya sama tapi jenis fluidanya beda, tekanan hidrostatik bisa beda. Anda paham maksud saya ya? Ya, sekali lagi rumus dari tekanan hidrostatik sama dengan massa jenis kali gaya gravitasi kali H. H itu adalah ketinggian. Ya, saya urai kalau Anda tak paham. Ini massa jenis, ini P, L, H, ini G. Ya, ini seret sih, sorry. Per ya, P, L, P ada kan, coret. L ada kan, coret. Nah kan, sama dengan massa jenis kali G kali H, sama toh, kali H. Ini adalah tekanan hidrostatik. Nah. Oke, Anda paham ya? Kita lanjut. Nah, contoh sekarang. Suatu wadah berisi air raksa dengan massa jenis 13.600 kg per meter pangkat 3, setinggi 76 cm. Ditanya, berapa tekanan hidrostatik yang bekerja pada dasar wadah itu? Nah, ketahui air raksa, massa jenisnya adalah 13.600, tingginya H 76 cm. Karena air raksanya itu dalam satuan meter per meter pangkat 3, maka hanya kalau masih dalam satuan sentimeter harus disamakan dalam satuan meter. Maka kali 10 pangkat min 3. Min 3 gitu ya. Nah, gravitasi tetapan 9,8 meter per sekon kuadrat. Sudah ada satuan meternya. Berarti tidak usah mengkonversi. Maka tekanan hidrostatik adalah massa jenis kali gravitasi kali H. Massa jenisnya ini kali ini kali ini. Berapa hasilnya? Hasilnya adalah 101,292. Satuannya harus Newton per meter pangkat 2. Karena tekanan kan Newton per meter pangkat 2. Nah, sekarang dicek aja. Apakah betul satuan itu adalah Newton per meter kuadrat? Dicek aja ya. Satuan massa jenis itu kilogram per meter pangkat 3. Oke, betul ya. Satuan gravitasi adalah meter per sekon kuadrat ya. Kemudian satuan H adalah meter. Sini. Oke. Nah, kita cek. Satuan kilogram meter per detik ini bisa saya gabung di sini. Inilah satuan Newton. Ya, Newton. Nah, ini ada M pangkat 3, ini ada M. Kan saya coret, ini hilang. Ini tinggal 2 kan. Berarti satuannya adalah Newton per meter pangkat 2. Newton per meter pangkat 2. Jadi ini betul gitu ya. Anda paham? Oke, kita lanjut ya. Nah, tekanan Gauss sekarang.
Apa itu? Adalah selisih antara tekanan yang tidak diketahui dengan tekanan atmosfer atau tekanan udara luar. Kalau Anda bicara tentang tekanan udara luar, berarti Anda bicara tentang tekanan atmosfer. Nah, nilai tekanan yang diukur oleh alat pengukur tekanan adalah tekanan Gauss. Adapun tekanan sesungguhnya itu disebut dengan tekanan mutlak. Sehingga rumus dari tekanan mutlak adalah tekanan Gauss plus tekanan atmosfer. Karena tekanan Gauss itu kan belum diketahui seberapa besarnya. Maka rumus, sekali lagi, tekanan mutlak adalah tekanan Gauss plus tekanan atmosfer. Atau P Gauss plus P atmosfer sama dengan P mutlak. Baik, saya lanjutkan. Hukum pokok hidrostatik adalah bahwa titik yang terletak pada bidang datar yang sama di dalam zat cair, asal cairannya sama, itu memiliki tekanan yang sama. Ya, atau PA sama dengan PB. Sekali lagi, asal itu cairannya jenisnya sama. Kalau oli semua, kalau air semua, pada bidang yang menempati bidang tersebut, pada PA atau PB itu maksudnya. Ini adalah dasar dari yang namanya hukum Pascal. PA sama dengan PB asal ya, itu cairannya itu sejenis. Terlanjut. Nah, ketika gampangnya begini, ketika Anda itu punya kantong plastik, ya, kantong plastik, kemudian Anda lubang-lubang, pasti air-air yang ada di dalam itu akan memancarkan dari setiap lubang dengan kekuatan itu sama. Setiap lubang-lubang asal itu bisa untuk keluar, pasti airnya akan keluar dengan sekuat tenaga dan itu akan sama besar kuatnya. Nah, hasil percobaan inilah yang diamati oleh Blaise Pascal. Blaise Pascal itu adalah orang yang menemukan hukum Pascal. Ini namanya adalah Blaise Pascal. Nah, kemudian ia menyimpulkan bahwa yang namanya tekanan yang diberikan kepada zat cair dalam suatu ruangan tertutup itu akan diteruskan yang sama besar dalam segala arah. Ini adalah bunyinya hukum Pascal. Nah, hukum Pascal itu di bidang otomotif yang seringkali dipakai untuk hukum pada dongkrak hidrolik. Anda tidak asing dengan hukum dengan gambar ini, dengan dongkrak hidrolik. Nah, tadi dikatakan P-nya akan sama, tekannya akan sama apabila itu jenis fluidanya sama. Kalau katakanlah ini semua air misalnya, berarti kan P1 sama dengan P2. Ya kan? Asal ini H-nya sama tadi kan, H kan? Yang pengaruh kan H. Dan tadi yang kan ini. G, H. Asal H-nya sama, ini kan katakanlah ini A ya, ini B, titik A dan titik B kan sama, berarti kan H-nya sama, HA dan HB kan sama. Karena sama-sama air, maka massa jenis fluida kan sama. Kalau G kan pasti tetapan, itu pasti tekanannya sama. Jadi tekanan yang ada di sini, di P1 dan P2 itu sama, asal, sekali lagi, massa jenis airnya sama atau fluidanya sama dan H-nya sama, itu pasti tekanannya sama. Nah, yang namanya P itu rumusnya F per A kan, maka di sini 1, ini adalah 2.
Karena sama maka F1 per F sorry ini adalah 1, ini 1 ini 1 ya. 1. Ini 1. Ini 1 sama dengan F2 per A2. Karena tekanannya sama. Kenapa tekanannya sama? Karena hanya sama. Karena fluida yang ada di dalamnya itu sama. Itu pasti P-nya sama. Itu ya. Oke, Anda paham ya maksud saya? Kita lanjut. Soalnya begini tadi. Tekanan hidrostatik pada hidrolik. Besarnya gaya tekan zat cair yang dialami oleh alas bejana tiap satuan luas. Tadi kita mengetahui yang namanya tekanan itu rumusnya adalah F per A atau gaya per luas permukaan. F itu adalah tadi satuannya Newton per A-nya adalah meter pangkat 2. Ini adalah F. Ini adalah Newton. Ini saja. Ini adalah meter pangkat 2 tadi ya. Massa suatu fluida sama dengan massa jenis kali volume, ya kan, per A. Massa jenis volumenya H per A itu H kali A, ya, kali A itu sama dengan volume. Kenapa begitu? Hanya sama dengan satuannya apa? Meter kan? A sama dengan meter pangkat 2. Meter kali meter pangkat 3 berarti meter pangkat 2 berarti meter pangkat 3. Inilah satuan dari volume. Ini kan massa jenis kali volume kali G sama dengan A. Sama dengan ini. Nah, warnanya ini. H tinggi zat cair, F gaya hidrostatik, A adalah luas bejana, P tekanan hidrostatik dan sebagainya. Nah, ini gambaran dari prinsip kerja dongkrak hidrolik. Sekali lagi, yang namanya asal ya, ini hanya sama. Sekali lagi, hanya sama, H tingginya maksudnya ya, tingginya sama antara A2 dan A1, maka P yang ada di titik 1, di sini P, katakanlah P1, itu pasti sama besar dengan P2. Asal hanya sama dan fluida yang ada di dalam ini itu sama. Kalau fluidanya sama berarti kan massa jenisnya sama kan? Hanya sama itu pasti tekanannya itu pasti sama. Intinya gitu dari Pascal. Nah, ini adalah komponen dari dongkrak hidrolik. Itu terdiri dari dua kaki-kaki, kaki 1 dan kaki 2 ya. Kaki 1 itu biasanya lebih kecil dan kaki 2 itu lebih besar permukaan misalnya. Bisa bulat, A-nya bisa pun tidak bulat. Tapi yang minimal itu ada dua kaki, ada dua penyangga, yang satu kecil, yang satu besar, gitu aja. Nah, bejana ini biasanya berisi zat cair, biasanya adalah poli. Jika pengisap 1 Anda tekan dengan gaya F1, maka zat cair akan mengisap 1 ke atas dengan gaya PA1, sehingga terjadi keseimbangan pada pengisap 1 yang berlaku rumus P A1 sama dengan F1. P sama dengan F1 per A1. Nah, maka pada pengisap 2
bekerja gaya sebesar PA2 sama dengan F2 atau P sama dengan F2 per A2. Maka persamaan ini sama di atas itu sama dengan ini, kan? Kita kan tahu ini ya, P sama dengan P1 ya, P1 sama dengan P2, kan gitu aja lah. Nah, P itu sama dengan F per A. F per A ya. Ini kalau 1, ini 1, ini 2, ini 2. Kan itu kan? Nah, kalau misalnya mencari berapa gaya, besarnya gaya minimal untuk mengangkat, biar terangkat beban itu, misalnya F2, ditanyakan misalnya di situ, sesuai dengan rumus tersebut, maka F2 sama dengan ini kan, A2 yang ada di sini per A1 kali F1, gitu kan? Nah, sama kan? Nah, sama dengan ini. Kuncinya adalah P1 sama dengan P2. Oke? Gampang kan? Nah, ini gambarnya. Ya, ada A1, ada B, ada F1, ada F2. Ini berarti di sini ada tekanan 1, ada tekanan 2. Asal sekali lagi fluidanya sama dan ketinggiannya sama. Ini tingginya sama kan? Nah, H-nya kan, H ini di sini H. H-nya sama, maka P1 sama dengan P2. Kalau ini posnya ditekan, ya, posnya kalau ditekan, ada tekanan di sini, berarti ini naik, berarti kan keseimbangan. Karena sudah ada dasar P1-nya sama, kalau ini ditambah besar, pasti ini naik ke atas. Dan sebaliknya, kalau ini ditekan di sini pun di sini atas ke sana. Dan sebaliknya. Prinsipnya adalah PA sama dengan PB atau F1 sama dengan F2. Ini kan sama. Kalau tadi pada slide sebelumnya A hanya A2 per A1, A ini adalah umum, artinya bisa saja kotak, bisa saja bulat. Tapi kalau posisinya itu adalah diameter D1 per D2, itu pasti permukaan yang ada di sini itu bulat. Yang namanya diameter itu pasti kan bulat kan? Nah, bulat. Sama saja sebenarnya F1 D1 per D2 kali F2. Kalau posisinya D, itu pasti sekali lagi dia bulat. Yang ada di permukaan ini yang terisi oleh fluida itu bulat. Kalau A belum tentu bulat. Kalau A kan luas permukaan, kalau D atau diameter permukaan, sama saja maksudnya. Ya. Nah, ini adalah gambar dongkrak hidrolik. Ini adalah penyangga yang kedua, yang besar. Biasanya adalah B, di sini A. Ya. Berarti di sini P1 atau PA ya, itu sama dengan PB. Syaratnya apa tadi? Fluidanya sama dan ketinggiannya sama. Ketiganya diukur dari sini. Nah, ini kan. Nah, sama kan. Nah, sini. Nah, ini sama. Hanya sama. Oke, kita lanjut ya. Contoh soal. Alat pengangkat mobil yang memiliki luas pengisap masing-masing sebesar 0,1 meter kuadrat dan 4 kali 10 pangkat 4 digunakan untuk mengangkat mobil sebesar
Terus berat 2 kali 104 Newton. Berapa besar gaya yang harus diberikan pada pengisap kecil? Berarti ditanyakan adalah F1. Kecil kan? F1. Kita kerjakan ya. A1 harganya sekian, A2 sekian, F2 nya diketahui, maka F1 nya ini kan, F1 sama dengan F2 kali A1 per A2. Tinggal mengalikan. Gampang ya? Oke, lanjut. Ini gambarnya. Contoh yang kedua. Apabila dalam posisi bulat luas permukaannya. Ditanyakan adalah F1. Yang kecil. Gaya pada luas permukaan yang kecil. Sama dengan F2 per A1 per A2. A itu karena ini adalah lingkar R, ruji-ruji setengah D, adalah rumusnya adalah Pi per D kuadrat. Nah ini kan sama. Pi kan sama. Bisa coret. Maka bisa dihitung ini kuadrat 25 kuadrat kali 15.000 9,6 gitu ya. Nah, baik para mahasiswa, untuk mengakhiri pertemuan kita dan bukti Anda mengikuti pada pertemuan yang kelima, saya kirimkan kuis, ada 2 kuis yang harus Anda jawab dan harus Anda kirimkan jawaban Anda melalui Classroom. Ya, nomor 1 ini keterangannya X-nya adalah nomor akhir NPM Anda. Dan yang nomor 2 adalah ini ya. Gampang, prinsipnya sama, dan saya tunggu jawaban Anda di Classroom pada waktu yang sudah ditentukan. Sekali lagi terima kasih atas kebersamaannya. Mohon maaf atas kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.